Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Seperti yang saya janjikan kemarin, kali ini kita mau bahas tentang uh, bagaimana cara mengganti firmware, ya, mengganti firmware pada ISC BL Heli 32 yang nantinya akan kita isi dengan firmware untuk crawler. Ini saya sudah ada ISC-nya, ya. Jadi di ISC ini kita harus cek dulu tipenya, kemudian nanti di sekitaran dari CPU-nya atau chipsetnya ini kita harus tentukan posisi jumper SWD sama SWC. Nah, karena ini nanti yang akan kita hubungkan dengan perangkat ini, ST-Link. Nah, nanti SWD-nya kita hubungkan di pin nomor 4 di SWD IO, sedangkan yang SWC-nya kita hubungkan di SW clock, ya, switch clock, ya. Ini switch clock, ini switch IO. Nah, ini nanti yang kita hubungkan. Dan ini hanya temporary, hanya pada saat di flashing saja untuk pertama kali, karena di ESC ini dia sama BL Heli itu di write protect, jadi tidak bisa diisi firmware lain sebetulnya. Tapi kalau kita pakai ST-Link ini nanti kita bisa isikan firmware baru. Nah, sebetulnya patokannya itu bukan hanya firmware yang baru saja, tapi supaya bisa simultan. Jadi pada saat ESC-nya itu nanti kita gunakan, itu selain firmware-nya ada bootloader-nya. Nah, bootloader ini nanti yang akan menentukan si ESC itu bisa atau tidak diisi firmware-nya. Kalau kita tidak ganti bootloader-nya, masih menggunakan bootloader bawaan BL Heli, ya sedikit akan percuma dan bahkan mungkin ESC itu bisa rusak. Tapi kalau kita bisa isikan bootloadernya, baru nanti si ISC itu dia bisa berfungsi sebagaimana layaknya firmware yang akan kita isikan. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama yaitu yang satu bootloader yang harus diisikan dulu, yang harus kita flashing dulu di dalam chipset ini. Kemudian setelah bootloader ada firmware, ya. Kemudian setelah firmware ada memori EEPROM. Jadi semua setup kita, semua settingan kita itu nanti akan tersimpan di EEPROM. Seperti berapa kV motor yang mau kita pakai, kemudian jumlah pole dari motor yang akan kita gunakan, kemudian konfigurasi brake-nya nanti seperti apa, itu semuanya tersimpan di EEPROM. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama bootloader, kemudian firmware-nya sendiri, kemudian EEPROM, ya. EEPROM itu setempat kita nanti menyimpan settingannya, ya. Nah, jadi langkah yang pertama, 2 pin yang menuju ke IC ini ada 2. Kalau di kelihatan, ya, di sini ada kode. Ini tipe chipsetnya 051K6U, itu di bagian pojok kiri atas. Di sini ada 2 pin. Pin yang paling kiri ini SWC, kemudian pin yang kedua itu adalah SWD. Nah, ini yang nanti kita sambungkan dengan kabel supaya bisa di flashing firmware-nya, ya. Oke, kita pasangkan kabel jumper dulu. Oke, sekarang sudah kita pasang, ya, kabel jumpernya. Jadi saya buatkan jumper tambahan di sini supaya lebih mudah. Karena kalau kita solder langsung itu ya rawan copot. Jadi di sini saya buatkan satu tambahan jumper untuk mempermudah
pemasangannya ya. Kemudian SWD kita hubungkan di SWD IO yang warna merah ini. Kemudian SWC nya saya sambungkan ke SWC clock ya. Kemudian ground sama 5 volt, jadi saya butuh 1 BEC untuk memberikan daya 5 volt di dalam ST-Link nya. Kalau setupnya sudah seperti ini ya, ini baru nanti kita sambungkan ke baterai. Di sini saya gunakan konektor XT30 karena hampir semua baterai, bukan hampir ya, semua baterai yang saya punya konektornya XT30. Ini nanti kita sambungkan ke baterai terlebih dahulu, baru ST-Link nya kita sambungkan ke port USB di PC atau laptop. Oke. Sekarang kita masuk ke mode flashing firmware-nya. Kita pastikan chipsetnya sudah dikenali sama ST-Link ya. Jadi kalau sudah dikenali nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kalau sudah, ini kita oke. Untuk masuk ke setting ini ada di dalam tab target ya. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan ini sebagai sebuah variabel bahwa ESC kita sudah dikenali sama ST-Link nya. Kemudian kita klik oke. Ini diabaikan saja. Kemudian yang pertama kita disable dulu read memorinya di option bytes ya. Ini dipindah ke level 0 ya. Pastikan ini dari page 0 sampai dengan page 1 semuanya di unselect atau tidak dicentang. Kemudian kita apply. Nah, kalau sudah, sekarang kita inputkan yang pertama adalah bootloadernya dulu. Bootloader, pastikan file-filenya sudah di-download ya. Pastikan semua file-filenya sudah di-download, sesuaikan dengan ESC yang akan teman-teman flashing. Yang pertama kita akan program bootloadernya. Target program start address-nya di 080000. Kita browse bootloadernya. Saya pakai bootloader yang sesuai, yang PB4. Dan kita open, kita flash. Kemudian kalau bootloader sudah di flashing, sekarang lanjut adalah kita harusnya ini semuanya di full erase dulu ya. Jadi kita kosongkan dulu chipsetnya, ya. Jadi dari option byte tadi ya, setelah muncul read memorinya seperti ini, mulai dari address 080000, langkah yang berikutnya adalah kita harus erase chipnya atau kita kosongkan di erase chip. Oke. Nah, sekarang semuanya dalam bentuk chipset yang kosong. Langkah yang pertama yang kita masukkan pertama kali adalah bootloadernya dulu. Target program, pilih bootloadernya. Bootloader ini kita masukkan di address 080000. Kemudian start. Jika muncul notif seperti ini, artinya bootloadernya sudah berhasil kita masukkan. Berikutnya adalah firmware-nya. Target lagi program, kemudian kita pilih firmware-nya. Di sini saya pakai Diatone, firmware-nya yang sesuai dengan ESC yang saya gunakan. Kemudian kita open ya. Kalau firmware yang kita download itu yang versi hex, biasanya start address-nya sudah disesuaikan. Tinggal klik start.
firmware sudah, sekarang lanjut ke EEPROM. Nah, untuk EEPROM ini kita letakkan di address 08007C00. Kemudian kita start. Selesai, sudah beres. Sekarang tinggal kita cek di ESC konfiguratornya. Oke, setelah tadi di flashing, sekarang kita hubungkan ke program boxnya. Di sini program box saya menggunakan Arduino sebagai pass-through pengganti flight controller untuk terhubung ke ESC konfigurator. Jadi ini Arduino yang kita isi bootloadernya BLHeli ya, untuk bisa terhubung ke ESC, dan nanti ESC ini akan bisa kita setup atau bisa kita atur menggunakan ESC konfigurator. Kemudian kalau sudah terhubung ya, ini seperti di video sebelumnya, baru bisa kita atur di dalam ESC konfigurator ya. Nah, kalau mungkin teman-teman lupa mengaturnya seperti apa kemarin, di sini mungkin saya bisa jelaskan sedikit bagaimana mengatur setup atau mengatur kebutuhan kita sesuai enggak dengan ESC yang akan kita gunakan nanti. Jadi kalau sudah terhubung, nah sekarang kita buka aplikasi multi ESC config tool yang versi 1.70 ya. Karena firmware yang saya gunakan ini sudah versi 1.74. Kita pilih port Arduino nya dulu. Ini bisa dicek di device manager. Port COM USB serial CH340. Ini Arduino saya COM8. Kemudian kita klik connect. Pilih M1, tunggu sampai dia terhubung. Nah, ini sudah terhubung ya. Yang pertama, kalau untuk pengaturan di crawler ya, yang wajib itu complementary PWM, variabel PWM ini opsional, bidirectional ini pasti, stack rotor protection ini di unselect, kemudian break on stop ini di select, stall protection ini untuk menghindari choking, kemudian sinusoidal startup ini supaya dia bisa smooth di startup pertama kali. Nah, yang lainnya bisa diabaikan. Kemudian yang paling atas reverse rotation ini kalau misalnya kita salah pasang posisi kabel ya. Jadi yang paling penting kabel A dan C itu tidak ada masalah kalau terbalik, tapi kalau kabel B harus terhubung di poinnya kabel B atau yang tengah. Nah, kemudian timing, ini timing adjustment untuk brushless-nya opsional, biasanya default dia ditaruh di angka 15, tapi misalnya dirasa kurang smooth, ini timingnya boleh dilebarkan lagi ke 22,5. Kemudian motor KV ini menyesuaikan motor brushless yang digunakan sama teman-teman. Kemudian motor pulse. Nah, kalau biasanya brushless outrunner itu kebanyakan antara 12 sampai 14 volt. Tapi misalnya teman-teman pakai motor inrunner, itu setahu saya jumlah pole atau slot, mungkin kalau di dalam motor inrunner biasanya orang nyebutnya slot, itu 4 slot ya. Tapi kalaupun kita pakai yang 3 slot pun di sini opsinya bisa. Tinggal disesuaikan aja. Cuman kalau dari beberapa kali saya mencoba, 14 slot itu yang paling smooth lah. Startup power nilainya di tengah-tengah 100, jadi
dari 50 sampai dengan 150. Ini kalau kita geser nanti jadinya startup powernya itu trimmernya geser ya. Kemudian PWM frekuensi ini tidak bisa digeser karena variabel PWM nya kita on kan. Kalau ini tidak kita on kan, ini bisa kita atur. PWM frekuensi ini nilai frekuensi per plus width ya, itu dia akan memberikan pulsing berapa banyak ke dari receiver ke motor atau ke ESC. Kemudian bip volume, ini bip volume yang biasanya dimunculkan sama si motor pada saat dia pertama kali startup atau pertama kali dihubungkan dengan power. Kemudian drag brake opsinya ada dari 1 sampai dengan 10. Kemudian sense startup range ini saya belum nyoba sih, cuman beberapa kali saya coba ini hampir tidak ada perubahan. Tapi ini mungkin kalau di motor yang nilai kV-nya tinggi, bisa jadi ini untuk menghindari mungkin ada hubungannya dengan sinusoidal startup ini. Jadi supaya dia tidak jogging di startup pertama kali pada saat cari momentum di pertama kali. Nah, saya biarkan default di angka 25. Kalau sudah kita atur, kemudian kita klik save setting. Nah, nanti muncul notifnya write EEPROM successful. Tinggal kita hubungkan ke motor dan kita tes. Kira-kira seperti itu langkah-langkah untuk flashing ESC PL Heli jadi Alka Motor 32. Terima kasih sudah menonton.